Shalom Kemers, hari ini kita mau sama-sama beribadah di malam Natal. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan. Setiap harinya kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan di hari Senin sampai Jumat ada menara doa yang dilakukan dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan dari jam 8 sampai jam 9 malam di rumah kita masing-masing. Mari para Kemers kita sama-sama mengambil bagian untuk berdoa. Dan di hari Sabtu ada ibadah untuk anak-anak, ibadah Sabtu ceria yang dilakukan secara online dan kembali secara onsite tanggal 7 Januari. Untuk adik-adik yang sudah rindu beribadah secara onsite, mari datang di tanggal 7 Januari jam 4 sore di Ruko Blok G nomor 7A. Dan juga di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Esok hari, di hari Minggu, kita mau sama-sama beribadah Natal. Ibadah Natal dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah Natal pertama dilakukan jam 9 pagi secara online dan juga onsite. Dan ibadah Natal kedua dilakukan jam 3 sore khusus para remaja secara onsite. Dan ibadah Natal yang ketiga khusus anak muda dilakukan jam 6 sore. Mari kita sama-sama beribadah. Dan setelah ibadah selesai, kita mau memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Tidak usah lama-lama, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kuasa Tuhan menjamah setiap kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kemers. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ada di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Natal. Di malam Natal ini kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita memulai, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Engkau sudah lahir ke dunia untuk menebus dosa setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk turun ke dunia, menjadi manusia dan menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan pada hari ini, malam hari ini, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan pengagungan kami yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Saya ingin menyapa apa kabarnya Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah. Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita mau angkat pujian, biar dari pulau dan benua semua memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu teman-teman boleh bangkit berdiri yuk. Sekalipun ibadahnya di rumah aja, kita mau tetap kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Muliakanlah nama Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama pada
Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam. Hai bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, kita sorga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari boleh kalau di samping kanan kirinya ada keluarganya boleh sambil ucapin selamat Natal dulu ya. Ya, selamat malam Natal ya. Lebih lagi Bapak Ibu saudara-saudari, kita mau sama-sama katakan pujian ini. Kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sambil langkah kanan kiri yuk Bapak Ibu. Kita mau katakan pujian ini. Kami datang Tuhan, kami datang menyembah dan meninggikan nama-Mu. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sambil lambaikan tangannya yuk. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Lebih lagi katakan, kami datang Tuhan. Katakan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sambil gulung-gulung yuk. Gloria, balik. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria.
Mundur aja, mundur. Glory, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Yes Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Sama-sama serukan yuk. Gloria. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh Kau Tuhan yang layak dipuji, Kau Tuhan yang layak disembah, Kau Tuhan yang layak diagungkan. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang alam semesta melukiskan kebesaran
puji. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sambil angkat tangan kita katakan pujian ini. Sungguh Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sungguh Kau layak, layak dipuji disembah. Kau yang bertahta, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini di tanggal 24 Desember kita akan sama-sama memperingati makna Natal melalui tema Die Word yang sudah ditetapkan oleh gembala kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami rindu hari ini ketika kami beribadah bersama-sama dalam ibadah malam Natal. Kami sungguh diperbaharui oleh Tuhan. Kami sungguh mendapatkan rema yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami mengerti dan memaknai Natal sebagai satu kebenaran di mana kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi setiap kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, besok kita akan merayakan Natal. Ya, nah ada sebuah pertanyaan yang kadang-kadang suka kita dengar. Bolehkah kita merayakan Natal? Ya, memang di dalam Alkitab tidak tertulis atau tidak diperintahkan untuk kita merayakan Natal. Bahkan tidak ada anjuran dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus merayakan Natal, memasang pohon terang atau memasang atribut-atribut Natal yang lain. Tetapi ya dalam 2 Timotius 2 ayat 8 saya bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari, dikatakan seperti ini. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi ya, memperingati atau mengingat kelahiran Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang mutlak dan itu dicatat di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau besok kita memperingati dan merayakan Natal, ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Kristen, di mana kita diharuskan untuk mengingat. Jadi tidak hanya mengingat kematian Yesus, tidak hanya mengingat kebangkitan Yesus, tetapi juga mengingat kelahirannya sebagai keturunan Daud seperti yang dicatat dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Ya, dan Natal ini juga adalah sebuah tradisi sorgawi yang pernah dilakukan oleh para malaikat-malaikat Tuhan di sorga. Natal pertama kali dimulai ketika para malaikat ini menyampaikan kelahiran Tuhan Yesus ini kepada para gembala. Dan kemudian mereka merayakannya di surga. Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 9-15, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Ini para gembala yang ada. Dan kemuliaan Tuhan itu bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10 dikatakan,
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dan di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu, kemudian mereka meninggalkan para gembala dan kembali ke surga. Jadi ini juga dirayakan oleh para malaikat yang ada. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada tema kita divert ya. Jadi dalam Lukas 1 ayat 38 yang merupakan bagian terpenting dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, waktu itu malaikat Gabriel datang kepada Maria. Ya, Maria ini adalah saya sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu ya, mungkin di minggu kedua di bulan Desember ini, bahwa Maria ini berasal dari kota Nazaret, sebuah kota yang sangat kecil sekali, yang mungkin saat itu penduduknya hanya sekitar 400 sampai dengan 500 orang saja. Jadi dikategorikan sebagai sebuah desa. Maria yang tidak ada apa-apanya, Maria yang bukan siapa-siapa, Maria yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana, karena di sana rata-rata mereka pencariannya mungkin bertani ya, mungkin membantu orang tuanya untuk kebutuhan sehari-hari, dan itu mereka tidak ada sesuatu yang berlebih yang mereka punya. Tetapi ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria menutup dengan sebuah kata yang menjadi tema kita. Katanya adalah dalam Lukas 1 ayat 38 mengatakan demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, divert perkataannya yang disampaikan itu, yang diimani oleh Maria, itu jadi atas hidup Maria. Allah memilih Maria ya, bukan karena Maria itu adalah perempuan yang sangat istimewa ya, karena Alkitab tidak mencatat latar belakang Maria selain dia adalah keturunan dari Daud, atau Maria memiliki kualitas lain yang luar biasa ya. Tapi Allah memilih Maria karena inilah otoritasnya Tuhan, inilah kedaulatannya Tuhan, inilah kehendaknya Tuhan. Kenapa Maria yang dipilih? Seorang wanita yang sangat sederhana, yang bukan apa-apa, tetapi Tuhan memilih Maria. Inilah kedaulatannya Tuhan. Allah memakai Maria yang bukan manusia yang sangat istimewa, yang tidak lebih baik daripada orang-orang yang lain ya, tapi karena ini adalah kehendaknya Tuhan, maka Tuhan sudah menetapkan Maria sebagai ibu daripada Yesus. Allah yang berkehendak ya, karena itulah ketika Maria mendengar kabar ini, dengan segala kerendahan hati Maria menyadari bahwa dia ini bukan seseorang yang sangat istimewa. Karena itulah dia berkata, "Jadilah padaku menurut kehendak perkataanmu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi Allah dapat memakai siapa saja. Hal ini yang kita pelajari di malam Natal ya, di mana besok kita akan merayakan Natal. Allah itu bisa memakai siapa saja. Allah bisa memakai Maria, maka Allah juga bisa memakai kita sebagai umat pilihannya. Allah bisa memilih kita untuk menggenapi rencana dan tujuannya. Allah bisa memakai kita untuk kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan rencananya Tuhan.
Ya, entah itu kita ini adalah seorang yang kaya atau seorang yang miskin. Kita ini mungkin adalah seorang pejabat atau kita ini adalah orang yang biasa-biasa saja, karyawan ya. Entah kita ini adalah hamba Tuhan atau kita adalah jemaat, Tuhan bisa memilih kita ya sesuai dengan kedaulatan Tuhan, sesuai dengan otoritasnya Tuhan. Nah, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka respon apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan yang indah. Nah, respon Maria ini yang menjadi keteladanan dalam hidup kita. Dia berkata ya bahwa dia ini adalah seorang hamba. Dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia memposisikan dirinya itu hanya sebagai seorang hamba. Apa sih hamba itu? Ya, hamba itu budak. Dalam bahasa Yunani artinya doulos itu adalah budak, ya, hamba yang terikat dengan tuannya. Abdi, seorang pelayan. Ketika dia tahu dia bukan siapa-siapa yang dipilih Tuhan, maka dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia memposisikan dirinya adalah seorang yang terikat dengan apa yang menjadi otoritas Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak sombong ya dengan panggilan Tuhan atas hidupnya, tapi dengan segala kerendahan hati dia menempatkan dirinya, aku ini adalah hamba. Aku ini hanya pelayan Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita dipilih untuk melayani Tuhan, kita dipilih untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita dipilih untuk melakukan sebuah tugas. Ya, entah itu di gereja, entah itu di sekolah, entah itu di kantor. Apakah kita juga memiliki reaksi, memiliki respon yang sama seperti Maria yang menempatkan dirinya hanya sebagai seorang hamba? Tidak sombong, tidak egois, ya, tidak merasa dirinya, wow, memang saya pantas mendapatkan tugas ini. Tidak seperti itu, tapi Maria memposisikan dirinya hanya sebagai hamba. Seberapa besar pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang tahun 2022 ini? Seberapa besar tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ingat, kita ini cuman hamba. Kita ini gak ada apa-apanya. Kalau bukan karena otoritas Tuhan, kalau bukan karena kuasa dan perkenanan Tuhan, kita tidak akan sanggup melakukan hal dan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Ya, Presiden Thomas S. Monson pernah mengajarkan bahwa semua pekerjaan Tuhan, ketika kita ada dalam tugasnya Tuhan, maka ya siapapun, beliau sampaikan, ingatlah bahwa siapapun yang Tuhan panggil, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan di dalamnya. Demikian juga dengan kita. Ya, kalau kita dipilih Tuhan untuk melayani, kalau kita dipilih Tuhan ya sepanjang tahun 2023 ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ingatlah kita bisa bukan karena kita mampu. Kita bisa karena semua adalah perkenanan Tuhan. Kita dapat menyelesaikannya sampai dengan akhir tahun ini semua karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu hal yang pertama ingin saya sampaikan. Respon yang berikutnya adalah ya kita melihat Maria menyerahkan dirinya total kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan yang berdaulat. Maka dia bisa berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Ya, iman yang besar yang dimiliki oleh Maria. Dia tahu segala resiko yang ada di depannya. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada orang tuanya. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada tunangannya Yusuf. Bagaimana dia harus mengatakan kepada tetangganya. Apalagi mereka tinggal di desa yang sangat kecil. Yang sangat mudah sekali berita tersebar luas dengan sangat cepat. Tapi Maria memanggil, Maria menanggung semua resiko yang ada. Karena dia menyerahkan dirinya total surrender kepada Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Dia percaya ya bahwa Roh Kudus seperti yang disampaikan oleh malaikat, bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dalam ayat ke-35 malaikat sudah mengatakannya. Karena itu dia percaya Roh Kuduslah yang akan memberikan dia kekuatan. Selama 9 bulan dia mengandung, bahkan sampai dia melahirkan bayinya Yesus. Dia percaya, dia berserah bahwa Tuhanlah yang akan memberikan dia kekuatan di balik semua apa yang akan terjadi 9 bulan ke depan. Bahkan setelah Maria melahirkan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki hati yang berserah kepada Tuhan? Ya, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam diri kita, kayaknya sulit, gak mungkin Tuhan. Ini kayaknya kok sulit banget. Saya gak bisa. Apalagi kita tahun 2023 dipercaya Tuhan untuk melakukan sebuah penggalangan dana, charity, yang membutuhkan dana yang cukup lumayan besar, membutuhkan energi yang tidak sedikit, membutuhkan waktu kita, intensitas pemikiran kita juga setiap hari kita harus memikirkan hal ini. Apakah kita mau tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan turun atas kita. Dan kuasa Tuhan itu juga akan turun menaungi kita. Sehingga mempermampukan kita terhadap setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di tahun depan. Ya, kita mau berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk mengerjakannya dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan yang sedang kita lakukan. Apa kita juga punya iman yang besar seperti Maria, bahwa kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai setiap langkah hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya biarlah ya makna Natal ini akan membuat kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hari ini, malam ini, ya kita memaknai bahwa esok hari akan ada satu peristiwa yang sangat besar, yaitu kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bila kita bisa memaknai ini seperti apa yang dilakukan oleh Maria, ya bagaimana Maria tetap memiliki kerendahan hati dan berserah penuh kepada Tuhan. Ini yang seharusnya kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini ketika kami mendengar berita sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kami sungguh merasakan apa yang dialami oleh Maria. Kami melihat bagaimana seorang Maria, wanita yang sangat sederhana, tapi sungguh memiliki kerendahan hati, memiliki iman yang besar, memiliki penyerahan total penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupnya, sehingga semua perkataan Tuhan itu boleh jadi atas kehidupan Maria. Demikian juga dengan kami Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan sudah percayai untuk melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami juga memiliki iman. Kami percaya bahwa Roh Kudus itu menaungi setiap kami, bahwa Roh Kudus menyertai kami. Kuasa Tuhan itu menyertai setiap kami, menolong, memberikan kami kesanggupan demi kesanggupan. Sehingga segala hal yang terjadi di depan, tantangan yang terjadi di depan, kami sanggup melewatinya. Karena ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus.
Kami bersukacita untuk berita Natal yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kami bersukacita untuk kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah malam Natal ini. Kami mau bangkit berdiri bersama-sama. Kami mau arahkan hati kami. Kami angkat kedua tangan kami dan kami terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belah kiranya kasih, sukacita Natal, berkat dari Allah Bapa kita, kasih yang indah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, peneguhan yang manis dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat memperingati hari Natal besok. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.